Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara pendengar Blessing Morning. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama ada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran pasal 15 ayat yang ke-23 sampai yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, "Apakah yang akan kami minum?" Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, "Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau." Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh kembali ada di dalam persekutuan dengan Engkau. Kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Biarlah Allah Roh Kudus mengurapi kami semua. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kehidupan yang kita jalani tidak selalu berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Ketika permasalahan datang silih berganti, melihat kehidupan perekonomian yang tidak baik-baik saja, dan solusi untuk permasalahan yang kita hadapi belum juga datang. Apakah kita masih bisa bersyukur atau berterima kasih kepada Tuhan? Apakah masih ada alasan untuk mengucap syukur ketika menghadapi permasalahan yang terasa berat? Di dalam kitab Keluaran pasal 15 ayat yang ke-22 dan 23 diceritakan tentang orang Israel yang begitu mudah untuk menggerutu dan mengeluh. Hal ini menggambarkan betapa orang Israel tidak dapat mensyukuri pemberian-pemberian dari Tuhan. Tuhan selalu menyediakan kebaikan dan pertolongannya bagi mereka. Di dalam kitab Keluaran pasal 15 ayat yang ke-22 dikatakan, sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, "Apakah yang akan kami minum?" Hal ini menggambarkan sikap tidak percaya dan suka menggerutu dari bangsa Israel yang tidak mau percaya kepada Allah. Meskipun orang Israel baru saja dibebaskan dari orang Mesir di Laut Teberau, mereka tetap bersungut-sungut. Setelah itu, atas petunjuk Tuhan, Musa melemparkan sepotong kayu ke dalam air dan air itu menjadi manis. Tuhan menggunakan situasi di Mara ini untuk menguji iman orang Israel. Ketika bangsa Israel terlalu banyak menuntut, mereka tidak dapat melihat kebaikan dan kemurahan yang Tuhan berikan. Sudah seharusnya mereka bersyukur atas segala kemurahan Tuhan.
Sikap bersungut-sungut adalah sikap negatif yang dapat melemahkan iman kepada Tuhan. Kebiasaan untuk selalu bersyukur akan mendatangkan kekuatan karena akan mengubah tawar hati menjadi hati yang penuh pengharapan. Di dalam kitab Keluaran pasal 15 ayat yang ke-26, Allah berjanji bahwa kalau bangsa Israel taat kepadanya, mereka tidak akan menderita penyakit-penyakit yang menyerang orang-orang Mesir. Hukum-hukum Allah dirancang agar menjaga mereka dari bahaya dan celaka. Firman Tuhan yang kita percayai dan kita taati akan menjaga kita dari celaka atau kemalangan. Orang-orang percaya akan mendapatkan keberuntungan dan keberhasilan sesuai dengan janji Tuhan dalam firman-Nya. Kehidupan jasmani dan rohani kita saling berhubungan. Apabila kita ingin Tuhan memelihara kehidupan kita, kita harus tunduk dan taat pada tuntunan dan bimbingan-Nya tentang cara hidup yang benar. Janji Tuhan sungguh nyata, dan di dalam ayat yang ke-26 dikatakan, sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Air di Mara yang pahit rasanya berbeda dengan mata air di Elim. Mara menggambarkan sikap tidak percaya, suka bersungut-sungut dari bangsa yang tidak mau percaya kepada Allah. Elim menggambarkan persediaan yang melimpah dari Allah. Oleh karena itu, janganlah kita lupa untuk senantiasa bersyukur, terus belajar percaya kepada Tuhan, melihat kebaikan-Nya dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini yang mengajarkan kami untuk kami senantiasa terus bersyukur dalam segala keadaan kami. Jauhkan dari kehidupan kami ya Tuhan, untuk kami bersungut-sungut dan menggerutu di hadapan Engkau. Tetapi ajarlah kami untuk kami senantiasa melihat kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan yang senantiasa nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat damai sejahtera kekuatan dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus dan persekutuan dalam Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.